Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya nak. Untuk anak-anak ibu yang sedang sakit atau sedang dalam masa penyembuhan, semoga Tuhan memberikan kesembuhan yang cepat untuk kalian ya nak, supaya dapat mengikuti pelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu sebaiknya kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kembali kami mengucap syukur atas berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, sekarang kami mau memulai pelajaran kami. Kiranya Engkaulah yang menyertai guru-guru kami, supaya dapat memberikan materi dengan baik kepada kami. Dan berkatilah kami sebagai siswa, supaya kami dapat menerima materi dengan baik. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada teman-teman kami yang sedang sakit, supaya dapat berkumpul bersama kami dalam pembelajaran ini. Ya Tuhan, dalam pengantaran Kristus kami berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita pada pagi hari ini adalah tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran yang keempat. Kemarin kita telah mempelajari apa itu keberagaman, apa itu kerjasama, dan apa manfaat dari kerjasama. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sikap kerjasama dalam keberagaman. Sikap yang perlu kita tunjukkan ketika bekerja sama ialah menghargai sebuah perbedaan, menumbuhkan sikap toleransi terhadap sesama, memiliki tenggang rasa, saling tolong-menolong, dan jujur. Nah, itulah sikap kerjasama dalam keberagaman. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SD Negeri 01 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Jawabannya adalah membantu Bu Mimin berjualan di kantin. Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Jawabannya adalah saya akan melayani para pembeli dengan sebaik-baiknya dan bersikap ramah dan sopan. Pertanyaan ketiga, apa yang akan kamu lakukan
terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Jawabannya adalah menjaga makanan agar tetap bersih dan sehat. Pertanyaan keempat, apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Jawabannya adalah uang hasil penjualan akan kami berikan kepada Bu Mimin tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. Pertanyaan kelima, sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Jawabannya adalah jujur, saling bekerja sama, bekerja keras, dan saling tolong-menolong. Indonesia sendiri memiliki keberagaman yang berbeda yang tertuang dalam semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri sudah harus kita tanamkan sejak dini agar generasi muda tetap bisa menjaga keutuhan dan kesatuan Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya bisa anak-anak ibu buka LKS-nya halaman 91. Nah, kita juga telah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ibu akan membacakan teks cerita tentang sigap membantu sesama. Malam itu, beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Semi. Pak Semi baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Semi pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Semi sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Semi mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Semi. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Semi beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini Pak Semi merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari permainan ini adalah kebersamaan dan kerja sama. Dari teks yang telah Ibu bacakan tadi, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.